Selamat siang, terima kasih atas kebersediaan Bapak pemateri untuk membaca atau menonton resume dari saya. Perkenalkan, saya Syamriku dari kelompok kelas IF3. Ya, berikut resume dari materi modul 1. Setelah saya baca kontennya, ada 6 bagian, di mana bagian pertama konsep keilmuan informatika, lalu konsep berpikir komputasional, konsep literasi digital, konsep pembelajaran informatika inklusif, integrasi dengan P5, dan perencanaan pembelajaran. Mungkin biar lebih fokus resumenya, saya langsung ke bagian yang sesuai reflektif pada modul 1 saja yang saya jawab langsung. Yang pertama itu pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri di modul 1. Saya mendapatkan pengetahuan baru, pengalaman belajar baru pada modul 1 ini, dan juga mendapatkan tentunya konfirmasi terhadap pengetahuan lama yang saya pahami tentang keilmuan informatika, tentang pemahaman materi berpikir komputasional dan literasi digital, serta pembelajaran informatika yang inklusif yang tentunya ingin diterapkan di jenjang SMA di fase E oleh pemerintah pada umumnya, dan tentunya disesuaikan oleh satuan pendidikan pada khususnya. Emosi-emosi yang saya rasakan, saya sangat tertarik dan antusias untuk memahami materi di dalam modul 1 ini. Hal yang sudah baik menurut saya dalam proses pembelajaran yang saya rasakan adalah adanya kelonggaran waktu yang cukup buat saya dalam membaca dan memahami isi modul, fleksibel dan dapat dikerjakan bertahap. Kemudian hal yang perlu diperbaiki terkait proses pembelajaran mandiri ini menurut saya adalah motivasi belajar dari seorang guru mungkin ya. Sebagai pembelajar dewasa harus kuat dan bulat agar didapatkan hasil pembelajaran yang optimal. Jadi kelemahan itu menurut saya ada di internal individu itu sendiri. Kemudian level literasi seorang guru sangat berpengaruh tentunya terhadap motivasi belajarnya. Kalaupun diperluas ke dalam modul 1 ini, mungkin ya perlu diberikan alternatif bentuk bahan ajar yang dalam bentuk paparan video mungkin ya, dari ahli atau profesional di bidang informatika. Kemudian bagian kedua, analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika. Pertama, pertanyaan kritis berhubungan dengan konsep materi. Dalam hal pertanyaan kritis yang saya rasakan sebagai guru informatika, mungkin informatika ini kan diajarkan dari fase A hingga F, dari kelas 1 hingga kelas 12. Di modul 1 ini tentunya guru berfokus ya meningkatkan kompetensi di konten fase E dan ingin memberikan pembelajaran yang bermakna, yang terbaik tentunya untuk peserta didik. Perencanaan pembelajaran atau langkah-langkah perencanaan yang sistematis ya, untuk menghasilkan skenario pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan inspiratif dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri tentunya. Nah, pendidikan diharapkan merumuskannya itu di sini mengarah kepada berpikir aras tinggi atau HOT ya, high order thinking skill. Nah, seolah-olah peserta didik di fase D, yaitu di SMP, mungkin diharapkan sudah mendapatkan hasil pembelajaran yang baik gitu, terhadap materi tersebut ya, tadi berpikir komputasional dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, sekiranya dalam penilaian dengan dilakukan asesmen awal, kesiapan peserta didik itu di bawah ekspektasi untuk melanjutkan ke fase E ini gitu ya, untuk pelajaran informatika yang diinginkan lagi dengan kategori HOTS.
Dan tentunya kan setiap jam pelajaran itu terbatas ya dalam KPM. Pertanyaan kritisnya kira-kira bijakkah saya terus melanjutkan materi konten ini di level hot di fase E? Nah itu. Nah sekiranya perlu transisi pemahaman peserta didik tadi ya terhadap konten dari fase D ke fase E, apakah saya harus melalui tahap matrikulasi dulu? Itu kira-kira pertanyaannya ya. Nah kalau wawasan baru yang saya dapatkan dari materi ini adalah konsep unplug ya, yang diterapkan di fase E ya, melaksanakan pembelajaran informatika tanpa menggunakan komputer, unplug. Saya kira ya motivasi siswa akan terganggu ya dengan dalih ya sekolah seperti dipaksakan menerima mata pelajaran ini tapi dengan sarana minim. Tidak ada yang salah sih karena tiap sekolah itu berbeda gitu. Tapi kalau misalkan saya analogikan agak nyeleneh gitu ya, ini seperti guru olahraga sedang mengajarkan teknik renang gitu ya, gaya kupu-kupu di sekolah, tapi peserta didik tidak pernah menginjak sarana kolam renang sekalipun gitu. Dengan dalih nanti bisa dicoba di sungai dekat rumah masing-masing, mungkin seperti itu. Nah di sini situ yang konsep unplug ini menjadi menarik gitu ya untuk saya. Nah kemudian kalau dibicara tantangan dalam konteks asal guru informatika ya, sebagai guru informatika di Cilegon, namun di daerah pinggiran saya ini Pak ya, di daerah Suralaya, tantangan yang saya rasakan adalah motivasi peserta didik untuk melanjutkan kuliah di sini sangat rendah. Ini tentunya berdampak mata pelajaran informatika tidak begitu diminati. Apalagi jika diajarkannya itu di konten logika, algoritma, dan semacamnya. Peserta didik mungkin lebih meminati bidang informatika yang levelnya itu aplikasi Android dan sejenisnya. Nah, kemudian untuk alternatif solusi, tentunya untuk menjawab tantangan ini ya, mungkin untuk tantangan berpikir komputasional misalkan ya, mungkin saya akan mengajak peserta didik bermain peran di kelas seraya memperagakan konten materi yang ingin diajarkan. Misalnya satu ketika misalnya saya membariskan siswa di kelas dengan konsep FIFO atau LIFO gitu ya, dalam konten materi stack atau tumpukan untuk konten struktur data di informatika misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, keterhubungan topik pengalaman di masa lalu ya. Dalam pengalaman di masa lalu, pembelajaran informatika selalu menerapkan metode plug, yaitu praktikum ya, memungkinkan tentunya siswa dapat mensimulasikan atau mengeksekusi pekerjaannya gitu, sehingga siswa dapat menghasilkan hasil nyata dan berinteraksi dengan program itu langsung gitu. Nah, siswa menjadi lebih termotivasi belajar informatika dan berkreasi untuk membuat program gitu. Kalau penerapan di masa mendatang, jika dilaksanakan dengan metode unplug, ya mungkin akan saya lakukan teknik atau model role play gitu ya, atau simulasi konsep untuk memberikan kegembiraan ke peserta didik karena peserta didik mengambil peran dalam aktivitas pembelajaran tersebut. Kemudian untuk konsep praktek baik, saya akan mencoba ya mencari model-model role play yang ada di masyarakat gitu, yang bisa diterapkan di pelajaran informatika. Mungkin seperti cara pengaturan antrian di sebuah puskesmas misalnya. Kemudian untuk praktik baik yang berkaitan dengan mata pelajaran lain, mungkin saya akan mencari konsep role play yang bisa diterapkan di pelajaran matematika atau ekonomi ya, yang bisa diterapkan di pelajaran informatika. Saya kira demikian resume saya untuk modul 1. Terima kasih.